Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali Allah pertemukan dalam acara kurma kuliah Ramadan. Semoga puasa kita pada hari ini dan di tahun ini menjadi puasa terbaik yang kita jalani dan menjadi puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah menyebarkan Islam, dilanjutkan oleh para sahabat dengan jalan dakwah dan jihad, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama merasakan indahnya hidup dengan Islam. Sahabat kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang dan membahas kembali bagaimana sejarah luar biasa oleh seorang khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit kita akan mengulang sejarah beliau. Semoga dengan mengingat kembali sejarah beliau kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan bagi kita, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan beliau kepada agama Islam yang mulia ini. Sahabat kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq atau nama beliau yakni Abdullah bin Abu Quhafah, di mana beliau juga merupakan sahabat pertama Rasulullah yang memeluk Islam, dan beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang diberikan Rasulullah gelar sebagai orang yang paling utama dalam agama, yakni keyakinannya paling utama di antara para sahabat gitu. Karena keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu sangat luar biasa dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun gitu. Sehingga keyakinan itu benar-benar membentuk beliau menjadi seorang pribadi Muslim yang benar-benar taat dan patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari dirinya dan keluarganya gitu. Beliau juga merupakan orang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Ketika berjuang untuk agama Allah, beliau merupakan orang yang tidak pernah mempedulikan hal lain kecuali bagaimana caranya memberikan sumbangsih terbaik kepada Islam dan agama ini. Ketika Rasulullah memerlukan hal-hal yang penting saat perjuangan, beliau hadir untuk memberikan apa yang beliau inginkan gitu. Bahkan harta yang beliau miliki, beliau sumbangkan semua tanpa menyisakan apapun, hanya menyisakan dirinya dan keluarganya. Ketika ada peperangan yang diinginkan harta yang begitu besar yang diinginkan oleh para sahabat untuk melanjutkan peperangan tersebut, maka sahabat pun berlomba-lomba memberikan sumbangsih mereka dalam agama, yaitu memberikan harta untuk perjuangan tersebut. Ada yang misalnya 50%, 20%, 30%. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang paling luar biasa, yang mampu memberikan hartanya sampai seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan agama ini gitu. Maka ketika Rasulullah menanya, apa yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Sahabat Abu Bakar pun menjawab, aku meninggalkan keluargaku, yaitu Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Inilah pengorbanan luar biasa dan keikhlasan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan orang yang diberikan gelar sebagai kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena merupakan orang yang sangat setia dan memberikan pengorbanannya baik harta maupun nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jasa dan pengorbanan beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu dikatakan oleh Rasulullah tidak bisa dibalas oleh manusia di dunia. Kita tidak bisa membalas jasa Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, karena hanya Allah lah yang bisa membalasnya nanti di akhirat, karena pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga orang yang merupakan orang yang memiliki pengaruh besar di kalangan kaum Quraisy, di mana pengaruh luar biasa yang dimiliki oleh beliau, sehingga Islam saat itu ketika awal-awal Islam didakwahkan oleh Rasulullah SAW, dan Abu Bakar menjadi orang-orang pertama yang mengakui keislaman tersebut dan masuk kepada Islam, sehingga dengan pengaruh yang luar biasa itu beliau mampu mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Di antara sahabat yang pertama-pertama diajak masuk Islam, dan mereka adalah sahabat luar biasa nantinya dalam perjuangan Islam, di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga sahabat Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain yang kita kenal semua. Mereka itu adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang sangat penting dalam perjuangan Islam. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Di tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq lah mereka memeluk Islam, dan di tangan Abu Bakar As-Siddiq lah mereka diberikan Allah hidayah, diberikan Allah petunjuk untuk mengambil Islam sebagai agama mereka. Maka setelah itu mereka menjadi orang-orang luar biasa dalam Islam. Misalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kita sangat kenal bahwa dia adalah pemimpin pasukan yang luar biasa dalam peperangan. Juga sahabat-sahabat yang lain gitu, yang itu merupakan kontakan ataupun orangnya dikontak langsung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena saat itu ketika Islam awal-awal didakwahkan, hanya orang-orang tertentu yang mampu mendakwahkan Islam. Karena di antara sahabat-sahabat yang memeluk Islam saat itu adalah di antaranya ada anak angkat beliau gitu, ataupun keluarga-keluarga beliau. Para perempuan itu kan suara untuk mendakwahkan Islam itu belum terlalu mampu gitu, belum terlalu berpengaruh secara kepribadian gitu untuk menyebarkan Islam saat itu. Tetapi di tangan Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya pengaruh besar di kalangan kaum Quraisy saat itu, sehingga beliau ketika mengucapkan tentang keislamannya dan mengajak orang masuk Islam, orang-orang yang beliau tunjuki itu mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga melibatkan semua keluarganya dalam dakwah untuk menyokong dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melibatkan harta maupun nyawa untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak sekali membebaskan budak-budak di Mekah waktu belum adanya negara Islam dulu. Para sahabat-sahabat banyak yang para budak saat itu banyak yang dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan harta yang dimilikinya. Karena sebelum beliau menjadi khalifah, beliau merupakan orang yang terkenal dan juga dikenal sebagai pedagang yang kaya raya di kota Mekah, sehingga dengan hartanya beliau mampu membebaskan banyak budak-budak. Di antara budak yang beliau bebaskan adalah sahabat Bilal bin Rabah, yang sangat kita kenal saat ini. Di mana-mana kita mengenal bahwa Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang awalnya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga sahabat Bilal menjadi seorang muslim yang luar biasa, yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan sepenuh hatinya dan membela agama Allah dengan sekuat tenaganya. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan orang-orang yang pertama melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat pun mengalami suatu kondisi yang luar biasa. Kegoncangan dan kegalauan terjadi di tengah-tengah para sahabat ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Maka Khalifah Abu Bakar pun menenangkan para sahabat, di antaranya sahabat Umar yang begitu shock mendengar kabar meninggalnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai sahabat Umar pun berkata hal-hal yang sebenarnya tidak pantas diucapkan, karena setengah tidak percaya dengan kematian Rasulullah SAW.
Maka para sahabat pun diyakinkan dan dikuatkan kembali oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kita semua ini bukan menyembah Rasulullah, bukan menyembah Muhammad, tetapi kita menyembah Allah. Sehingga siapapun yang menyembah Allah maka dia tidak akan pernah murtad ataupun tidak akan pernah berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu tenanglah para sahabat dan kembalilah para sahabat yang lain kembali kepada keimanan yang luar biasa, bahwa meyakini bahwa setiap manusia pasti akan mati, termasuk Rasulullah SAW. Beliau ketika memimpin dan ditunjuk oleh para sahabat yang lain sebagai pengganti Rasulullah atau Khalifatul Rasul yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah setelah sepeninggalnya beliau Rasulullah SAW. Beliau hanya menjabat sekitar 2 tahun kepemimpinan beliau sebagai seorang khalifah. Maka di saat 2 tahun kepemimpinan beliau itu, beliau merupakan orang yang sangat berwibawa. Banyak sekali terobosan yang beliau lakukan untuk mengembalikan ajaran Islam yang mulai goyah setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Di antaranya menstabilkan kondisi politik saat itu dan juga menstabilkan kondisi sosial umat saat itu ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau banyak mengurusi urusan-urusan umat yang saat itu mulai goyah. Di antaranya banyaknya nabi-nabi palsu yang bermunculan setelah Rasulullah SAW wafat. Di antaranya yang kita kenal sebagai salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab yang beliau perangi karena mengaku sebagai Rasulullah, mengaku sebagai nabi akhir zaman, nabi setelah Rasulullah. Beliau juga mengembalikan stabilitas sosial ekonomi di tengah masyarakat karena banyak orang-orang yang enggan membayar zakat karena Rasulullah wafat. Dianggap mereka sebagai zakat itu hanya ada ketika Rasulullah ada. Ketika Rasulullah wafat, zakat dianggap mereka tidak ada lagi dan tidak wajib lagi membayar zakat. Maka Khalifah Abu Bakar pun mengembalikan kondisi seperti semula. Bagaimana mereka yang tidak mau membayar zakat ini kembali untuk mengambil kembali syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kewajiban yang diterapkan oleh Rasulullah itu tetap akan berlanjut sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa mengubahnya, sehingga kewajiban syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam semuanya, tidak terkecuali dimanapun dan kapanpun mereka berada. Itulah kondisi yang luar biasa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW, sehingga selama 2 tahun kepemimpinan beliau menjadi khalifah Rasul, mengganti Rasulullah sebagai seorang khalifah, beliau mampu mengembalikan kondisi umat dari ketidakstabilan kondisi politik, sosial, dan ekonomi menjadi umat Islam yang kuat, yang bersatu dan makmur secara ekonomi. Sehingga umat Islam ketika beliau meninggal dalam kondisi sakit, setelah itu digantikan oleh Khalifah Umar, umat Islam sudah mulai menjadi umat Islam yang sangat disegani dan mampu setelahnya melakukan ekspansi keluar daerah Madinah, keluar wilayah Madinah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga sampailah Islam kepada kita sekarang. Sehingga kita luar biasa, harusnya kita sangat bersyukur gitu atas jasa yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kepemimpinan beliau mampu menggantikan tugas Rasulullah SAW untuk mengarahkan atau memimpin umat saat itu agar kembali kepada syariat Allah dan terus menjalankan kepemimpinan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kecintaan beliau kepada Rasulullah tersebut, sehingga umat Islam meyakini bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah kekasih Rasulullah SAW yang luar biasa. Sehingga ketika wafatnya, Khalifah Abu Bakar pun dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian sedikit cerita ataupun sirah yang bisa kita ingat kembali bagaimana kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.